Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini ya, kita kedatangan motor Honda Beat Beat digital, Beat Eco. Di sini kita akan proses penggantian seal shock breaker ya, karena di sini asnya olinya pada bocor-bocor, kemungkinan sealnya rusak ya. Kita proses penggantian seal shock breaker dan seal debunya kita ganti ya. Di sini kita langsung saja ke proses pembongkaran, tak usah lama-lama ya. Kita buka apa saja yang mesti harus kita buka, silahkan simak saja. Pertama bisa kita buka di bagian mur roda. Nah, kita kendorkan di bagian sini. Ini kunci 19. Kita pegang dari sini. Ini kunci 14 dan ini 19. Nah, ini setelah lepas kayak gini ya. Lanjut kita buka di bagian baut kaliper. Di sini menggunakan kunci L bintang ya. Menggunakan kunci L bintang T10 ya. Kalau untuk Honda T10, kalau untuk Yamaha T50. Nah, kita tekan saja ke bawah sekaligus. Kayak gini. Satu lagi. Nah, setelah lepas kayak gini nih ya, kita buka di bagian nih penahan kabel rem yang atas. Ini pakai kunci 10 nih. Nah ya. Nah, setelah lepas kayak gini nih ya, selanjutnya jangan dulu kita buka di bagian roda. Kita kendorkan terlebih dahulu di bagian baut penahan sulingannya nih di bawah. Ini menggunakan kunci L. Sebelum kita buka di bagian sini, kita kendorkan di bagian sini. Kita bersihkan dulu ya. Kalau ada kotoran, misalkan di sini di dalamnya ada kotoran, ini nanti akan kesulitan untuk bukanya karena kuncinya tidak masuk ke dalam, terhalangi oleh kotoran. Makanya kita bersihkan dulu supaya si kotorannya tidak menghalangi ya saat kunci L dimasukkan. Kalau misalkan ada kotorannya, dia nanti melejit, nantinya alhasil dia akan selek, susah untuk dibuka nantinya. Nah, kita bersihkan dulu kayak gini. Satunya sama, kita bersihkan ya. Tuh, banyak kotorannya kan tuh. Nah, selanjutnya kita buka. Kita posisikan, kita paskan kayak gini nih. Sudah pas, kita buka, kendorin. Nah, asal kendor aja dulu ya. Nah, kalau kita lepas di bagian sini langsung, nanti olinya akan berantakan. Makanya kita asal kendor aja dulu kayak gini. Klek. Nah, udah. Satu lagi. Nah, ya udah kendor no. Kencengin lagi sedikit. Klek. Setelah kayak gini bisa kita cabut langsung as rodanya. Nah, as roda sudah terlepas di sini. Di sini ada bosing. Sebelah sini lebih tepatnya kayak gini. Nah, kanan kiri di sini ada bosing dua. Yang sebelah cakram dia pendek, yang sebelah kirinya, yang sebelah sini bukan yang cakram, yang sebelah sini pendek nih, yang sebelah sini panjang bosingnya tuh ya. Tuh. Kita pasang lagi di sini, takut hilang nantinya nih baut-bautnya. Ini juga sama, bisa kita pasang lagi di sini ya. Nantinya ke geser-geser nanti hilang ya, bisa hilang nanti. Nah, pasang di sini juga sama. Nih tuh, pasang. Untuk menghindari nanti kehilangan di bagian baut. Nah, setelah di bagian sini kena nih ya, di sini kena. Nah, ini sudah dikendorkan, ini sudah dikendorkan. Lanjut kita buka di bagian mur, bukan mur, baut shock breaker yang di atas. Ini pakai kunci 14, kita kendorkan ya. Ini pakai kunci 14 nih. 14 diusahakan pakai 14 ring. Untuk pembukaannya ini yang bawah dulu, karena kalau buka yang atas ini akan kesusahan mentok no ke bagian baut yang di bawah. Jadi yang bawah dulu kita kendorkan. Nah ya, kita kendorkan nih. Nah, ini sampai lepas.
Pokoknya sampai lepas di bagian sini. Oh. Nah, 3 cabut. Nih, tuh lepas loh. Satu lagi. Untuk di bagian spakbor tidak mesti harus kita lepas ya. Tidak usah, tidak perlu untuk spakbor depan nih. Nah, setelah lepas kayak gini di bagian bautnya bisa kita tarik. Kalau misalkan kenceng ya, untuk nariknya di bagian sini kenceng nih. Ini kita gunakan obeng min, kita diselipkan ke bagian celahannya. Di sini kita masukkan obeng min ya, supaya terbuka tujuannya. Nih pakai obeng min. Nah, celah-celah di sininya nih kita selapin pakai obeng min. Pukul dari bawah. Nah, ini akan kendor nih, tuh akan lepas ya. Nih, tuh. Cabut lagi obengnya. Kita buka yang sebelahnya. Kita buka yang sebelahnya nih. Sama caranya kayak tadi. Nah, kita lepas. Ini sudah lepas nih, kita buka yang satunya. Satu lagi. Ya. Udah dimuat kan udah. Dimuat tuh, guys. Nih. Sudah dor, Kak. Ini agak susah nih, lama nih bautnya, agak seset. Nah, jika dari sini mentok ke bagian box, bisa kita putar ke sini, nah, ke bawah. Kayak gini.
Ya, ya, ya. Jalan. Kita dulu. Ya. Nah, jika masih kencang di sini, kesusahan pakai kunci ring, bisa kita gunakan kunci pas. Nih. Ini bautnya agak seset nih, sampai ujung dia kencang, tidak bisa diputar pakai tangan. Beda dengan yang sebelahnya tadi. Kalau yang sebelahnya setengah drak setengah baut, dia langsung kendor pakai tangan bisa. Kalau ini agak susah, agak macet mungkin, banyak kotorannya, banyak debunya, bagian beratnya, makanya agak sedikit susah. Ini sudah lepas loh ya. Kita tinggal cabut. Jika dicabut kayak gini, ini kencang, bisa lakukan seperti tadi, pakai obeng min. Loh, dia akan mudah loh ya. Nah, baiklah, di sini sudah lepas. Di sini sudah lepas nih ya. Kita tinggal buka. Nah, setelah kayak gini nih ya, ini akan tinggal buka di bagian sini. Ini mudah karena sudah dikendorkan tadi sebelumnya. Tuh. Tuh. Tuh ya. Nah, di bagian dalam sini ada ring nih. Ada ring tembaganya, ring kuningan di sini. Tuh. Ini jangan sampai hilang. Kalau hilang nantinya beresiko bocor si olinya. Nah, sebelum kita buka di sini, nih, kenapa kita bersihkan dulu tadi? Karena di sini takut ada kotoran, ya. Nih, biasanya di sini banyak kotoran karena letaknya di bawah, ya. Di sini ada kotoran menumpuk tertutup, jadi kunci L tidak masuk, masuknya setengah. Saat kita putar dia akan melejit, mengakibatkan selek di bagian kepalanya. Setelah selek susah untuk dibuka, ya. Untuk kalau selek susah untuk dibuka, nanti macet, ya. Nanti kita ribet-ribet lagi untuk buka di bagian sini kalau ininya selek kepalanya, ya. Ribet nanti bukanya, harus ke tukang kelas lah, gimana lah di sini. Jadi menghindari kemacetan itu, ya. Tinggal kita cabut. Olinya kering. Ini nggak ada olinya, tah? Tuh, kering, nggak ada setetes pun. Ini mudah-mudahan asnya tidak rusak nih. Kalau rusak mau tidak mau asnya harus diganti. Ya, kayaknya ini tidak rusak. Kita cobalah, kita bersihkan nanti. Sama di bagian sini juga. Ini juga sudah kita kendorkan tadi. No. Tuh, daringnya sama. Apakah masih ada olinya? Nggak ada oli. Tuh, nggak ada olinya, yang ada air. Tuh. Ya. Ini ada airnya tuh, oli nggak ada, malah ada air nih masuk. Ini kemungkinan dari sel debu nih. Sel debunya sudah keras. Jadi pas proses pencucian atau kena hujan dia masuk dari sini, dari sel abu airnya.
Ini kalau dibiarkan lama-lama nih, ini bisa-bisa beresiko rusak nih ke bagian asnya. Kalau baret di bagian asnya, ya kalau baret di bagian asnya mau tidak mau harus diganti di bagian asnya, karena percuma kalau misalnya di sini bagian asnya baret ada goresan-goresan, dia tidak akan awet ke bagian sealnya, ya. Seolah-olah dia terparut oleh si as yang tergores, yang rusak, yang sudah tidak bagus lagi di bagian sininya nih. Tapi kita lihat di sini kayaknya ini masih bagus-bagus tuh. Belum ada goresan-goresan atau belum kasar di bagian sininya lebih tepatnya. Paling ini tinggal proses pencucian. Nih. Ya ini kita cuci, karat banget. Di bagian sininya. Nih. Nah, selanjutnya kita lepas di bagian seal debu nih, kita lepas di bagian seal debu. Untuk pelepasan di bagian seal debu kita cungkil dari sini. Nah, pakai obeng min, ya. Nah, tuh lepas seal debunya. Selanjutnya ini, nah pengunci seal, ya, sini pakai obeng min juga. Ya, selanjutnya kita buka yang sebelah sini satunya lagi nih, ya, sama kayak tadi nih. Untuk pelepasan seal debunya kayak gini, tuh, bisa dari sini, tuh, ya. Nah ini kotor parah nih banget nih, tuh kotornya juga. Ini sampai kering dalamnya. Nah kita congkel di bagian pengunci seal nih. Untuk mencungkilnya jangan dari sini nih. Kalau dari sini akan kesusahan nih. Dari ujung sambungannya nih ada celah, cungkil dari sini. Ya. Nah setelah kayak gini, nih, ini lepas di bagian sini nih. Kita tinggikan tripodnya. Kita pelepasan di bagian seal. Sealnya parah tuh, berkarat, banyak kotorannya semua. Untuk pelepasannya bisa kita gunakan kunci sok kayak gini nih, ya. Nih pakai kunci sok, bisa juga pakai kleker. Ada alatnya kleker, tapi kita untuk menggunakan alat yang manual saja supaya teman-teman jika tidak mempunyai alat klekernya bisa menggunakan ini. Ya, pakai gagang kunci sok. Nah, kita masukin ke sini ke bagian ujung seal. Nih. Ya, ujung seal. Kita pukul dari sini. Nih. Ini jangan sembarangan pukul. Kalau sembarangan pukul bisa-bisa sempel di bagian sininya nih. Di tabungannya sempel. Ya, tabungnya bakal sempel ya di bagian sininya nih. Ini kita alasi menggunakan kain kayak gini. Kayak kain. Setelah kayak gini kita lepas bisa. Nah di sini juga jangan searah aja nih, puter-puter, disilang-silang. Kalau searah saja bisa-bisa sempel di bagian tabungnya. Ya. Ini mudah tuh untuk melepasnya. Satu terlepas, dan di bagian dalam sini ada ring. Tuh ringnya juga kotor parah. Ring. Ya. Tinggal kita proses pencucian, kita buka yang satunya lagi, sama tekniknya seperti tadi. Nah kayak gini, ini jangan sampai tidak dialasin. Ini kotor, debunya parah nih, kotorannya nih tuh, tebal, ada lumpurnya. Nih ini jangan sampai tidak dialasi. Kalau tidak dialasi ini yakin akan sempel di bagian tabungnya, di bagian sini. Nih, kita alasi pakai kain. Nah kayak gini. Lanjut kita lepas, disilang ya, jangan searah saja. Kalau dialasin pakai kain dijamin tidak akan sempel di bagian sini. Kalau tidak dialasin pasti sempel, biasanya sering. Nah di sini ada ring juga. Nah ini sudah terlepas, nanti kita tinggal proses pencucian. Nih, selanjutnya kita lepas di bagian sini. Kalau di bagian sini nih, kalau sendirian ini susah, harus pakai alatnya khusus. Sini. Nih kita pakai alat kleker nih buat nekennya. Nah.
juga kalau tidak menggunakan alat ini bisa ya tanpa menggunakan alat ini kita, tapi butuh bantuan 2 orang untuk menekan di bagian sini. Nih, ini ditekan, yang satu menekan kayak gini, yang satu mencungkil di bagian pinnya, pin penahannya. Tapi kita pakai gunakan ini aja lah, karena di sini kita tidak usah ngerepotkan orang lain, kita buka sendiri ini kayak gini. Nah ya, ini sudah tertekan. Selanjutnya kita bersihkan dulu nih, ini debunya. Oh, ini pinnya kita lepas nih. Tuh, ya di sini ada penguncinya nih, senap ring. Kita lepas, kita cungkil. Nah, pakai obeng min kecil. Nah, ya, lanjut kita lepas. Nah, tuh, ya ini sudah terlepas nih tuh. Kita bersihkan. Ini parah banget tuh dalamnya, sampai pernya parah tuh, udah berkarat pernya tuh. Ini sulingannya juga macet, tidak lancar tuh. Biasanya sih nggak begitu macet di bagian sini, tapi ini macet tuh. Sulingannya macet bro, mungkin kotor, jadi kita pakai, ya bisa kita gunakan alat apa saja yang dimasukin dari sini nih. Nah tuh ya, parah banget loh, kotor tuh ya. Tuh, kita tinggal buka yang satunya, sama saja seperti tadi caranya. Bersihkan dulu di sini tuh, banyak debunya. Nah, langsung kita cungkil di sini. Oh, ya, lepas. Nih, kalau misalnya ini nggak mau keluar nih, kita giniin aja ke bawah nih. Oh, dia akan keluar. Kita tekan ke bawah gitu, pasti dia akan keluar, tertekan oleh per. Oh, lepas. Nih, kalau ini tidak begitu parah seperti tadi. Kalau yang tadi ini benar-benar nggak ada olinya tuh, ya, benar-benar nggak ada olinya. Kalau ini masih ada. Oh, ini juga dibukanya mudah kalau yang ini, karena ini tidak begitu macet seperti yang tadi. Baiklah, untuk selanjutnya ini ke proses pencucian. Ya, untuk proses pencucian karena di bagian sini lama lumayan untuk pencuciannya. Durasinya lumayan panjang, jadi videonya kita skip. Ya, setelah bersih lanjut ke proses pemasangan. Untuk pembersihan di bagian sini bisa pakai air sabun, ya, bisa juga pakai bensin. Kalau pakai bensin lumayan boros nih nantinya. Kalau pakai bensin boros. Ya, kita gunakan air sabun. Setelah sudah bersih menggunakan air sabun, ya, nanti kita siram menggunakan bensin sedikit, ya, supaya si airnya itu supaya
hilang ya, tersiram oleh bensin. Jadi kita gunakan bensin sedikit, kita cuci dulu pakai deterjen, pakai sabun, pakai air. Setelah bersih, lanjut kita siram pakai bensin sedikit. Setelah disiram pakai bensin, disemprot pakai angin supaya memaksimalkan proses pembersihan ya. Nanti kita lanjut ke proses pemasangan. Baiklah, mungkin videonya saya skip dulu. Setelah bersih kita lanjutkan. Baiklah, di sini sudah kita bersihkan ya. Lanjut ke proses pemasangannya nih. Kita pasang. Nah, di sini nih perlu diperhatikan di bagian as ini sedikit agak ada kurang, inilah tidak bagus seperti baru. Di sini ada sedikit goresan-goresan, tapi tidak dalam ya, tidak dalam nih. Ini supaya awet pemasangannya nih kayak gini nih, karena di bagian sini sudah kemakan, ada sedikit ya, tapi sedikit, tidak dalam. Nah, untuk memperyakinkan lagi supaya kuat lagi pemasangan silnya, ini dipotong pernya, per ini yang dalam nih pernya, buka kayak gini, plek, tuh ya, dibuka. Nah, di sini ada sambungannya nih, tuh, puter. Yang ini berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Kalau yang ini searah ya, nih, gini. Srek, tuh, lepas. Kita potong perkiraan jangan terlalu banyak lah, 1 mili. Nah, dipotongnya pakai gunting baja ya. Nih, pakai gunting ini. Nah, selanjutnya untuk pemasangannya berlawanan dengan yang proses pelepasan tadi nih. Kita putar dulu, set, putar dulu nih. Nah, setelah putar, pasang. Kita putar. Yang tangan ini searah dengan arah putaran jarum jam. Kalau yang ini berlawanan arah, kebalikannya ya. Nih. Putar sampai kenceng. Nah, ini sambungannya sampai masuk ke dalam kenceng. Nah, tuh ya, tuh. 1. Sekarang nih kita pasang lagi. Tuh. Celek. Nah, ini per yang bawah saja yang dipotong, yang atas jangan, tidak perlu. Yang bawah lagi, yang besar. Caranya sama seperti tadi. Potong 1 milian. Nah, pasang ya nih. Puter dulu ke sini, set. Nah, masukin, puter. Nah, ya, pasang lagi sini. Nah, ya. Nah, setelah seperti ini, lanjut kita pasang. Pertama, kita tinggikan dulu tripodnya nih supaya kelihatannya agak jelas. Nih, di sini ada ring. Ini jangan kebalik, yang runcing letaknya di dalam. Nah, kayak gini. Nah, setelah kayak gini, kita siapkan oli, ya, oli ini. Kita lumasi di sini, nih. Di bagian seal juga. Ini kita ulangi ya. Untuk pembukaan di bagian sini jangan pakai pahat di sini, ya. Jangan dipahat pakai obeng min yang tajam di sini, nanti si tabungnya akan terluka, ya, akan terluka. Jika terluka di bagian tabung, di sini tergores, nanti oli, oke lah, tidak bocor dari bagian dalam dari sini, tapi bocor dari samping, dari tabungnya yang rusak dari sini, dari celah-celah seal ini nih, nanti bocornya. Nah, jika teman-teman menjumpai
kok setelah diganti seal tetap bocor ya, tidak sembuh bocor lagi nih. Bisa teman-teman periksa di sini. Mungkin sebelumnya bekas dipahat, buka sealnya, jadi tabungnya ini rusak, tergores. Nah itu tentu akan mengakibatkan motor di bagian shocknya ini akan selalu bocor walaupun diganti dengan seal yang baru ataupun yang original sekalipun akan tetap bocor. Lanjut kita pasang nih. Yang ada angkanya ini letaknya di atas, atau per yang kecil ukurannya yang kita potong tadi ini letaknya di bawah kayak gini. Nah untuk pemasangannya di sini ya, di sini bisa menggunakan kunci mata shock 27 di sini, pukul dari sini ya. Bisa menggunakan tracker untuk motor ini, motor Yamaha dan motor Karisma nih, di sini masukin kayak gini. Nah ini presisi tinggal tekan dak. Nah dan alat yang paling sederhana ini menggunakan bearing bekas ukuran 6301. Nah ini sama presisi banget nih, tinggal pukul. Kita gunakan pakai bearing 6301. Pukul dari sini tuh. Nah lepas. Oh tuh ya, ini akan pas banget, presisi sekali di bagian bearing, pas dengan ukurannya, ukuran seal, klek. Nah tuh ya, lanjut kita pasang pengancingnya. Nah pasang klek kayak gini tuh ya. Lanjut pasang seal debu. Nah ini juga mempengaruhi, seal debu mempengaruhi sekali ke keawetan bagian seal dalam. Nih, kalau misalkan seal debunya ini sudah jelek, nah nanti debu akan masuk atau air akan masuk ke dalam ya, ke dalam, nanti dia akan merusak ke bagian seal yang di bagian dalam. Nah walaupun Anda ganti beberapa kali di bagian seal bagian dalam, jika seal debunya tidak diganti, kalau sudah rusak di bagian sininya ada spasi untuk masuk debu atau air ya, seal di bagian dalam tidak akan awet ya, tidak akan awet, akan cepat bocor. Baiklah, lanjut ke pemasangan seal debu. Nah di sini bisa pukul pakai tangan saja, kayak gini tuh, udah tuh ya. Setelah kayak gini kita pasang yang satunya, sama seperti tadi, pasang ring yang runcing di dalam. Kita kasih pelumas oli, bertujuan supaya si seal saat proses pemasangan tidak sobek atau melejit ya. Sealnya sama, kita kasih oli. Nah yang ada namanya, yang ada angkanya letaknya di atas. Kita coba menggunakan kunci ini apa, kleker magnet. Pukul aja kayak gini. Nah pas ya tuh. Kalau misalkan masih ada seblekernya, shocknya satu lagi, kita gunakan shock. Nah kayak gini nih tuh, pukul sama saja ya. Pasang penahan seal. Lanjut pasang seal debu. Beres ya. Selanjutnya pasang sulingan. Di sini ada sealnya, seal dari fiber satu. Di sini ada per pegas ya, pasang di sini. Nah sini pasang per. Yang pernya yang rapat-rapat ini taruh di bawah. Nah begini ya. Nah setelah kayak gini bisa kita masukin. Nah selok. Nah kita tinggikan lagi tripodnya. Nah ini taruh ke bawah, ke alas. Nah supaya menekan. Dipastikan ininya, sulingannya rata. Oke, lanjut kita pasang. Oh di sini ada ringnya nih.
Ring tembaga ini jangan sampai tidak dipasang. Kalau tidak dipasang nantinya bocor. Bocor oli dari sini, oli shock breaker. Masukin ke sini. Selanjutnya pakai kunci L. Dek, kunci L cakram ini mana, Dek? Udah. Ayo bisa diambil. Luar biasa. Ya, urut tadi bukan dia. Napian. Ini pakai kunci L ukuran kunci L6 ya. Oh, kunci L6. Pasang, kencengin dari sini. Set. Set. Nah, untuk pengancangannya ini pakai as. Pakai as. Iya. Ini pakai as kayak gini. Slap. Berapa? Nih, ini kencengin. 85. Nah, loncat. Terlalu semangat. Belum pas nih. Nah, mantap. Cabut. Nah, setelah kayak gini, taruh dulu. Pasang yang satunya. Nih. Tuh ya. Pasang per. Pasang ke sini, masukin. Lalu didorong. Tuh, ya. Tinggal kita masukin kayak tadi, sama persis. Plok. Tahan ke bawah. Ini posisi lurus. Kalau tidak lurus bisa dicungkil dari sini. Nah, pasang baut. Ringnya jangan sampai tidak dipasang. Oh iya iya, ya makasih Pak. Kencengin lagi. Oh, kalau alamat kandang pada Risa. Pakai as lagi, masukin. Iya. Kencengin. Bibit doang. Pak bibit doang. Mantap. Nah, setelah kayak gini bisa kita masukin oli. Nah, untuk takaran olinya ini 70 standar ya, pakai 70 saja. 70 mili. Taruh di sini nih yang rata nih. Mili. 70 mili. Ini untuk standarnya ukurannya. Kalau pengen lebih keras lagi bisa ditambah 75 atau 80. Kalau pengen lebih empuk lagi bisa dikurangin pakai 60 atau 65. Kalau pengen lebih empuk lagi, tapi standarnya kita gunakan yang 70. 70 ml itu sudah enak, standar. Terlalu empuk tidak, terlalu keras tidak. Bisa kita kompak-kompak pelan-pelan gini, masukin, keluarin lagi, masukin, keluarin, masukin, keluarin, masukin. Nah, setelah kayak gini pasang nih. Ini dipastikan sealnya jangan sampai rusak. Kalau rusak dia akan bocor. Bocornya bukan dari seal, melainkan dari atas, dari sini. Ini pemasangannya sama. Dek, maaf. Mau cilik ya? Pasang. Lock, kendorin. Nah, kencengin.
Ini banyak alatnya, bikin sendiri bisa, beli di toko online kalau nggak ribet bisa. Online shop, murah harganya. Mempermudah proses pemasangan dan pelepasan, membantu-bantu. Tuh ya. Tinggal kita pasang. Ini kita buka nih. Slep. Nah. Sang. Dia filternya blok ya tadi. Nah. Nah, ya. Telurkan. Beres, nanti kita coba. Untuk pencobaannya kita pasang dulu ini semua. Ini olinya sama. Kasih 70 biar seimbang. Orang menungguan tertakut Kasih 70 mili. Sang. Kita kompa-kompa lagi. Ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Ini masih kencang silnya, sil bawah dan sil debunya ini masih kencang. Mungkin ini sedikit akan agak keras ya saat pertama, nanti sudah agak lama-lama, sehari 2 hari ini akan kembali normal. Gitu. Nah, lanjut pasang lagi. Terus kita buka lagi, pasang. Nah, selanjutnya untuk pengecekan ini bocor apa tidak dari seal di bagian atas dari sini. Nah, kita balik kayak gini. Ini ya. Kita balik kayak gini, kita tekan-tekan. Sudah. Nih, saat kita tekan-tekan seperti tadi, jika ada kerusakan di bagian seal, ini akan bocor keluar ke sini olinya. Tapi ini tidak, berarti menandakan sealnya baik-baik saja, seal yang di bagian tutup shock. Nah, ini juga sama. Nah, ya ini sudah beres nih. Lanjut ke proses pemasangan ke bagian segitiganya nih. Pasang lagi. Dede, pasang deh. Nah, ini jangan kebalik nih untuk masangnya. Yang ada dudukan cakramnya ini sebelah kiri, sebelah sana. Pasang. Kalau pakai ebeng gepeng. Boleh. So. Pasangna nuluhur lah. Saya kena pasang baut handap tuh. Nuluhur lah. Itu pasang bautnya yang atas dulu.
Puterlah kan itu tak. Masuk tadinya. Untung ininya udah agak pecah-pecah nih, nggak ada bautnya. Kalau masih rapi harus buka cover body. Ini longgar bisa. Masuk. Pakai kunci 14. Kalau akan dipasang luar lah. Hiji. Untuk patokan yang atas dulu. Tuh kunci tuh itu tuh. Satu dulu kencengin. Satu rata guys dulu. Posisi atasnya diratain ya. Kalau nggak rata, murnya juga, bautnya juga nggak bakalan masuk. Nih, kalau nggak rata di bagian bautnya juga nggak bakalan masuk karena baut yang paling atas dia akan masuk coakan ke sini nih. Nih, ya, nih sini. Tidak fokus. Kalau tidak rata dia tidak akan masuk ke coakan ke sini. Kalau terlalu tinggi, nah bautnya tidak akan mungkin masuk. Kalau terlalu bawah sama tidak akan mungkin masuk. Nah, ini harus tengah-tengah kayak gini. Saat kita pasang, ya, baut yang paling atas ini masuk, itu menandakan bahwa posisinya sudah pas. Pasang lagi. Kalau kenceng, pakai obeng ini. Obeng minum, obeng minum. Gue pakai palu. Palunya tangan, kuatan. Jangan ditiru. Bahaya. Operses berapa, Keng? Keng, operses berapa? Ring nak? 50. Kon. Ring seher. Operses 50. Bit. Beratasan, pasang lamur rata. Untuk pemasangan di bagian sini, nih, patokan sebelah kiri. Nah, untuk memastikan ini tingginya sama, pakai as. Nah, ini harus KPY. Nah, ini harus ringan nih. Ini belum nih, Dek, masih kencang, belum ringan. Belum ringan. Nah, tuh. Ini sampai ringan kayak gini nih, lepas obeng nak. Tuh. Sampai ringan kayak gini, tuh. Saat kita masukin sudah sejajar rata. Tuh. Tuh. Ya, berarti ini menandakan sama. Tinggi yang kanan dan yang kiri sama, atau tinggi yang kiri dan yang kanan sama. Kalau dari sini, ini sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Kalau lihatnya dari belah sana, ya, ini sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Ini tingginya sama loh, sampai kayak gini. Oh ya, sama. Lanjut tinggal pengencangan. Kon, silklep nanya si Wahyu kon. Ayo non. Mau singkin sore ya. Kayak sore ya. Siapkan bae. Hah? Telu bae. Boga Supra. Nu double pair. Kita kencengin sampai kenceng.
tadi itu masang nak, putar. Satu pula. Nah, putar. Nah, asmurang ni kajero. Masuk. Nah, marah putar tadi ya. Dengan dua. Oh, 14. Aten guys. Mantap. Tinggal satu lagi sebelah sini. Setelah kayak gini bisa langsung pasang ban. Pasang roda. Nih, bosingnya mana? Bosing yang pendek letaknya di sebelah sini, yang panjang sebelah sana. Jadi tuh. Ini bisa sebelah dulu nggak apa-apa, ini lepas dulu nggak apa-apa. Lanjut pasang ini. Nah, di sini juga. Yo, kenceng. Nah, di sini juga nih, celah di sininya ini jangan ada spasi. Sebelum kita kencengin, dipastikan ini longgarnya sama nih. Di sini spasinya sama. Kalau dia terbuka berarti ditambah ring. Pokoknya jangan terlalu ada paksaan, jangan ngebuka dan terlalu kuncup, ya. Nih. Setelah kayak gini lanjut kita pasang. Kalau misalkan di sini ada spasi renggang, dipaksa dikencengin, otomatis ini tinggi. Posisi diameter yang atas dan yang bawah tidak sama, dari atas ke bawah nanti gini nih. Ini kayak gini, makin kecil. Nah, otomatis di bagian shock breakernya ini tidak akan empuk nantinya, ya, tidak akan empuk, melainkan dia akan keras nantinya. Usahakan rata sama, kencengin deh. Top set backward, top set ya,
Nah, pasang kaliper. Kampasnya habis, biarin. Mau nyopot sih. Untuk di bagian kampas tidak ada instruksi suruh diganti. Tahu beak, kayak tribon dong. Iya, menarik. Iya, tapi deh. Iya. Menarik iya sih. Iya. Wait, nih. Punduk nah hidung amat deh. Pas karekot karena punduk nah. Awa-awa. Kurang punduk eta lebih hidung dibanding nu lain. Wajar lah. Karena Makan panas. kepanasannya bener. Kalau nggak kepanasan ya lama kemaju lah. Saya rumah. Hari kanjut sih. Di kepanasan jah hidung. Ketutup aja. Gak tutup baik. Masih misteri ya tau. Tertutup banget tapi hidung. Panjang.